kita belajar adalah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi belajar kita sukses pada siang hari ini. Kalian masih punya cita-cita? Iya. Masih sama tidak cita-citanya dengan SD gitu? Tidak. Kenapa bisa berbeda? Kamu waktu TK cita-cita pengen jadi apa? Sarah? Sekarang menjadi orang kaya. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ya Karena kalau dokter karena aku tidak bisa karena berusaha emang kamu bisa nggak mikir? mikir cuma lebih bisa jadi dokter. Gitu ya? Ya. Kalau kamu kenapa? Enggak. Masih sama nggak cita-cita TK sama sekarang? Enggak, Pak. Waktu TK apa? Ingin menjadi Polisi. Abri, Utara, Sarah. yang bisa dibilang dokter sih. Oh, dokter. Bagus ya. Biasanya saya yang sibuk juga kalau dari dulu. Peringkat ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ini ya, biasanya cita-cita kita itu ketika TK, begitu yang wah-wah ini, yang hebat-hebat. Pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter. Tapi begitu sudah dewasa, yang penting mas saya pengen jadi orang sukses pak. Penting mau bisa membahagiakan orang tua pak. Kok jadi lebih absurd gitu? Betul nggak? Kalau orang sukses kan absurd cita-citanya itu. Iya. Ya kan? Pengen kebahagiaan orang tua itu cita-cita jenis apa? Kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan orang tua bukan cita-cita. Ya, dari sekarang aja juga bisa membahagiakan orang tua. Nurut, ya kan? Iya. Laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bantu. Itu nggak perlu harus jadi cita-cita, gitu ya. Oke? Apapun cita-citanya, tetaplah bermimpi. Karena dari mimpi dan cita-cita itu jadi sebuah motivasi kita untuk hidupnya terarah, ya, step by stepnya itu di langkah yang dilewati dengan jelas. Karena kita ada target, tapi jangan hanya sekedar cita-cita, tidak apa namanya, tidak didesain atau tidak direncanakan. Jangan hanya berharap apa, udah kapan nanti akan tidak pada waktunya pak. Tapi kita usaha rebahan aja tidak mustahil kadang-kadang. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi melanjutkan yang kemarin. Masih ingat ya? Masih ingat. Apa teks laporan hasil observasi itu? Cici, apa? Masih ingat? Wah, lupa nih ya. Apa? Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan teks yang ditulis secara fakta berdasarkan pertama. Ya. Oke. Mari juga sudah kita bahas ya teks laporan hasil observasi dari sisi apa saja Pak ya. Dan saya sedikit mengulas. Mari ada teksnya yang berjudul wayang. Sekarang, nah ini ya
ciri-cirinya ada berapa? Ada 11 ya Pak? 11 ciri-ciri daripada tes laporan hasil observasi. Ada, ya banyak Pak ya. Contohnya adalah kalau tes laporan hasil observasi ini merupakan hasil penelitian terkini dan terbukti kebenarannya. Ya, diharapkan nanti kalian tetap yang akan mampu menyelesaikan atau memahami permasalahan pada teks, terutama teks pengamatan atau teks laporan hasil observasi. Biasanya boleh-boleh kan? Kemudian ada tujuan, fungsi dan strukturnya. Nih, tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan juga fakta pada masyarakat. Ya. Kemudian ada tujuan yang lain untuk penelitian, untuk memberikan informasi terbaru, untuk mengatasi suatu persoalan, untuk menemukan teknik atau cara baru, untuk mengambil keputusan yang efektif, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, untuk mengetahui perkembangan atau masalah. Ini apa fungsinya? Ada lagi strukturnya, ada 3, ada pernyataan umum, biasanya adalah definisi daripada teks hasil observasi. Nah, jadi setelah kemarin kita membahas tentang struktur teks laporan observasi, ciri-cirinya, manfaatnya dan lain sebagainya, sampai kepada mengerjakan evaluasi soal mengenai teks laporan hasil observasi, maka sekarang ya masih kelompoknya sama seperti pertemuan kemarin ya. Kalian Bapak beri tugas untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori, berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kalau sederhananya, saya ambil strukturnya aja ya. Nah ini, ambil strukturnya saja. Coba kamu buat ini pernyataan umumnya, deskripsi bagiannya, dan juga deskripsi Mari, apa sih yang dibahas dalam teks ELAO? Apa yang dibahas? Bukan materinya, tapi tentang apa? Ya, materi betul. Materi itu sebuah apa? Sebuah batasan. Objek, subjek, atau apanya? Objek sebagai objek teksnya hanya ada satu, ya. Ketika membuat teks laporan hasil observasi, objeknya hanya satu. Kalau pembahasan teks, maka dibuat pernyataan umumnya pantai itu apa, kemudian pernyataan bagiannya pantai itu terdiri dari beberapa pantai, berapa macam pantai, berapa jenis pantai, kemudian manfaat pantai itu apa. Itu kalau subjeknya. Pak, sampai sini. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan sekarang Bapak punya 3 teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah tentang sepatu, yang kedua tentang kucing, dan yang ketiga tentang tas. Ya, nanti Bapak akan bagi-bagi nih
kelompok ini untuk sepatu, ya. Kelompok ini kucing. Ini tentang tas. Nah, dari 3 tes ini coba kamu tentukan kerangkanya, ya. Kamu cari kerangkanya, kemudian kamu buat kembali tulisannya. Barangkali di dalam teks itu ada struktur atau ada kaidah kebahasaan yang tidak termasuk di dalamnya. Paham ya? Oke, sekarang silakan kalian diskusikan, kalian kolaborasi untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Silakan. Kerangka itu ya. Apa yang lucu? Lucu. Baik lucu. Senang? Kucing? Punya merah di rumah? Kamu punya? Si kampung. Memang ada lagi biasa. Kucing kampung, orang biasanya gitu. Kucing biasa. Silakan dulu yang baru datang. Nanti setelah ini, oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang coba Bapak ingin kalian mempresentasikan setiap kelompok, satu orang saja perwakilannya ya. Silakan didiskusikan untuk menyampaikan hasil penyelesaian masalah kalian tentang teks laporan hasil observasi. Tadi kemarin kelompok mana dulu terakhir? Yang maju kelompok pertama mana? Kelompok 3. Yang terakhir. Oh, berarti sekarang kelompok 3 dulu ya. Gimana? Sudah siap kelompok 3? Kalau belum kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Oke, sekarang kelompok 2 dulu. Gimana hasil penyelesaian masalahnya? Oke, sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang diberi tugas untuk membuat teks laporan hasil observasi yang bertemakan kucing. Di sini ada pernyataan umumnya. Kucing adalah jenis hewan mamalia yang lucu dan banyak dipelihara oleh manusia. Terus ada deskripsi bagiannya, yaitu kucing domestik merupakan kucing yang sudah hidup berdampingan dengan manusia, seperti kucing kampung dan kucing rumahan. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu ada 2 manfaat kucing yang paling signifikan untuk kehidupan manusia. Nah, di sini teks yang sudah saya buat bersama kelompok saya bahasanya mudah dipahami, objeknya juga berada di sekitar lingkungan kita dan mengandung bahasa ilmiah yaitu soliter atau hidup menyendiri. Ada bahasa ilmiahnya? Ya, ya, betul kan? Maaf ya, berarti semuanya ada strukturnya ya. Dari mulai pemilihan umum, deskripsi sama manfaat ada semuanya, kemudian tata bahasanya apa tadi udah dipahami? Ya, ya. Udah dipahami, kemudian lagi Objeknya berada di sekitar objeknya berada di sekitar lingkungan kita, dan yang terakhir ada istilah ilmuannya, yaitu apa? Soliter. Apa soliter? hidup menyendiri. Hidup menyendiri. Sekarang ke kelompok beri tepuk tangan dulu kelompok. Kalau mengerjakan yang berkelompok seperti itu ya, kompak sebenarnya mudah kalau misalkan setiap kelompok anggotanya aktif, gitu, tidak memberatkan anggota kelompoknya. Sekarang ke kelompok 1, silakan. Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan laporan observasi dari kelompok 1.
Sepatu adalah jenis alas kaki yang terdiri dari beberapa bagian. Deskripsi bagian. Sepatu biasanya terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian kaki. Adapun jenis-jenis sepatu. Jenis-jenis sepatu ada sepatu olahraga, sepatu mendaki, dan sepatu sekolah. Dan deskripsi manfaat. Manfaat utama sepatu untuk melindungi kaki dari cedera akibat terbentur benda keras atau menginjak benda tajam. Sepatu juga bisa meningkatkan performa saat melakukan suatu kegiatan. Kaidah kebangsaan. Bahasanya mudah dipahami, sayangnya tidak memunculkan kalimat atau kata keilmuan. Sekian. Oke, bagaimana? Gimana? Strukturnya ada semua? Pernyataan umum ada? Ada. Pernyataan deskripsi bagian ada? Ada. Kemudian manfaat ada? Ada ya. Tentang apa tadi? Sepatu. Nah, kemudian gimana kata bahasanya? Sayangnya tidak ada kata keilmuannya. Oke, berarti kekurangannya tidak terdapat kata keilmuan. Terima kasih kelompok 1 luar biasa, jempol 2 buat kelompok 1. Kelompok yang terakhir kelompok 3 sekarang. Belum selesai? Oke, kelompok 3. Wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 3, yaitu akan mempresentasikan tentang hasil observasi. Di sini saya mengambil hasil observasi tentang tas. Jadi ada pernyataan umum, yaitu tas adalah wadah tertutup yang dapat dibawa berpergian dan mudah dibawa. Tas biasanya menggunakan plastik, bahan kertas, dan lain-lain. Tas biasanya juga digunakan untuk membawa buku, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Dan yang kedua yaitu ada deskripsi bagian, yaitu tas atau kantong adalah tempat lunak yang biasanya memiliki pegangan dan didesain supaya mudah dibawa atau dijinjing. Yang terakhir yaitu ada manfaat. Adapun manfaat tas yaitu bisa membawa barang sesuai kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu membawa tas sesuai cara pakaiannya. Dan yang ketiga itu sebagai aksesoris atau penunjang penampilan. Yang terakhir adalah peluang bisnis dan investasi. Bahasanya mudah dipahami, tapi sayangnya tidak ada kata keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya simpulkan untuk kelompok 3 berarti semuanya struktur hasil tes hasil laporan observasinya lengkap, tapi sayang tidak ada kata keilmuan yang sama seperti kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 juga. Tugasnya diselesaikan dengan bagus. Berarti hasil daripada pelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan kalian semua sudah bisa memahami ya secara lebih dalam mengenai teks laporan hasil observasi. Setelah kemarin mengerjakan lembar kerja tentang apa namanya hal-hal bagian-bagian teks laporan hasil observasi seperti selainnya di sini kan struktur dan lain sebagainya. Sekarang saya berikan lagi permasalahan yang baru, kalian bisa mengerjakannya. Berarti kesimpulannya adalah luar biasa boleh semuanya. Oke, terima kasih. Gimana pembelajaran hari ini? Semangat semuanya ya. Tetap semangat. Salam buat orang tua semua di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga jangan hanya apa ya sampai sebatas menyelesaikan soal ya. Karena pembelajaran di sekolah itu untuk kehidupan kalian di masyarakat ya. Terutama nanti ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih di bab observasi, bagian observasi atau melakukan sebuah pengamatan atau penelitian. Maka nanti akan bermanfaat ilmu tentang tes laporan hasil observasi ya. Tugas untuk hari ini
Silakan kalian pelajari materi yang berikutnya, yaitu tentang teks deskripsi ya. Silakan pelajari semua, pelajari secara garis besarnya, pelajari hal-hal yang menurut kalian penting lah dalam teks deskripsi yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.